Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani dan ini materi pencemaran lingkungan. Kita perhatikan gambar di pojok kiri. Ini adalah gambar suatu ekosistem di daerah perairan sungai, di mana di sana akan sangat banyak sekali komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi. Namun perhatikan ada seorang ibu-ibu yang kemudian membuang sampahnya ke sungai. Apabila hampir semua ibu-ibu di sepanjang sungai itu membuang sampahnya ke sungai, maka akan terjadi gambar depan di sebelah kanan. Ini yang dinamakan pencemaran sungai, atau dalam arti lain sungai tersebut tercemari atau dimasuki oleh sampah-sampah dari buangan sampah si ibu-ibu di sepanjang sungai. Apa akibatnya? Tentu ketika air hujan datang atau sungainya meluap, dan sampah-sampah ini akan menyebabkan air sungai tersebut menjadi tersendat atau terhambat, yang menyebabkan airnya nanti akan meluap dan menyebabkan wilayah-wilayah tersebut terkena banjir. Jadi, pencemaran lingkungan itu bisa kita artikan juga sebagai masuknya suatu zat ke lingkungan yang dapat menyebabkan perubahan pada lingkungan tersebut. Contohnya tadi sampah masuk ke sungai ya. Nah, zat tersebut atau zat yang dapat mencemari lingkungan itu kita menyebutnya sebagai polutan. Ada banyak sekali polutan yang contohnya ya, ada polutan dari bahan kimiawi, contohnya karbon monoksida, kemudian asap rokok, karbon dioksida, dan banyak lagi gas-gas yang terdapat di udara. Ada limbah, baik itu limbah industri maupun limbah rumah tangga, ada deterjen. Ini di gambar ini adalah contoh busa deterjen yang mengapung di suatu perairan. Ini pasti berasal dari rumah-rumah warga atau dari tempat-tempat laundry ya. Yang kedua ini ada polutan fisik. Polutan fisik ini berupa yang memiliki bentuk fisik atau wujud. Contohnya sampah plastik, sampah logam, dan botol-botol kaca ya. Dan yang terakhir ini ada polutan biologis, artinya sisa-sisa dari makhluk hidup ya. Contohnya ini adalah sampah dari bekas padi ya, atau kita menyebutnya dengan jerami. Lalu kalau tadi kita sudah bahas jenis-jenis polutan, sekarang adalah jenis-jenis dari pencemarannya. Ada 4 jenis pencemaran yang terjadi ya, ada yang di udara, di tanah, di air, sama di suara ya. Kita akan bahas yang di udara itu ada apa aja, tanah apa aja, air, dan suara itu ada apa aja. Yang pertama ada pencemaran udara. Ini yang pertama disebabkan oleh gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida yang terakumulasi di dalam atmosfer itu akan menyebabkan global warming atau pemanasan global. Maksudnya apa Pak? Saya kurang paham. Oke, sebelum kita membahas itu, kita coba pahami dulu apa itu efek rumah kaca. Perhatikan gambar di sebelah kiri. Itu ada rumah yang terbuat dari kaca, kemudian biasanya digunakan untuk kegiatan pertanian ya. Anda perhatikan cahaya matahari itu mampu menembus kaca, kemudian masuk ke dalam, dan panas mataharinya itu akan dipantulkan. Nah, pantulannya itu biasanya terperangkap oleh kaca. Kenapa? Karena kaca tersebut akan menjebak si panas matahari agar tidak keluar dari rumah. Artinya kalau di luar, meskipun di luar suhu udaranya sangat dingin, tetapi di dalam akan tetap hangat. Itu akan sangat bagus untuk kegiatan pertanian atau bercocok tanam. Lalu bagaimana? Apakah yang terjadi di bumi? Efek rumah kaca yang terjadi pada bumi sama dengan efek rumah kaca yang terjadi di kegiatan pertanian. Anda perhatikan cahaya matahari masuk menembus ke bumi. Nah, tetapi cahaya matahari tersebut akan dipantulkan kembali. Pantulannya ada yang dilepaskan keluar atmosfer, dan ada juga pantulan yang masuk kembali ke bumi. Nah, pantulan yang kedua ini yang disebabkan oleh gas karbon dioksida dan gas lain di atmosfer, itu menyebabkan panas matahari terperangkap di bumi dan bumi menjadi hangat. Itu normal, dan itu akan menyebabkan bumi kita menjadi hangat dan layak untuk ditempati. Nah, tetapi apa yang tidak normal? Ketika jumlah gas karbon dioksida dan gas lain di udara terlalu banyak, maka itu akan menyebabkan pantulan dari panas matahari itu dipantulkan kembali seluruhnya atau sebagian besarnya dipantulkan kembali ke bumi. Sedangkan akan sangat sedikit pantulannya yang dikeluarkan dari atmosfer. Artinya justru suhu udaranya nanti bukan hangat tapi akan semakin panas ya. Apabila suhunya menjadi panas, tentu itu akan beresiko pada
logikanya begini, kalau kita punya es batu di dalam kulkas, kemudian es batu itu kita tarik keluar atau kita tempatkan di suhunya yang agak panas atau agak hangat, maka es tersebut akan mencair. Apa yang terjadi dengan bumi? Dengan dua kutubnya, ada kutub utara dan kutub selatan, yang itu adalah hamparan es yang sangat luar biasa luas sekali ya. Apabila dia terkena suhunya meningkat, maka hamparan es tersebut akan mencair, dan justru itu akan meningkatkan volume air laut dan mungkin akan menyebabkan beberapa bagian di wilayah daratan ini akan tenggelam. Nah, lalu apa penyebab gas karbon dioksida yang banyak? Sangat normal kalau manusia itu menghirup oksigen yang mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian karbon dioksidanya itu nanti akan dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis, diubah menjadi makanan dan oksigen. Oksigennya kita hirup, makanannya kita makan. Terus aja seperti itu berlangsung kejadiannya. Nah, lalu yang salah, Anda perhatikan ini adalah gambar pembakaran hutan. Artinya, kalau hutannya dibakar, maka komponen biotik yang dapat menguraikan karbon dioksida menjadi oksigen dan makanan itu akan hilang. Kalau komponen tersebut hilang, maka jumlah gas karbon dioksida di udara itu akan sangat banyak, dan itu akan meningkatkan resiko pemanasan global. Berikutnya ada pencemaran udara yang disebabkan oleh gas klorofluorokarbon atau CFC. CFC ini biasanya digunakan untuk bahan-bahan ya, kayak refrigerator, kulkas, AC gitu ya, mesin-mesin pendingin ya, biasanya menggunakan CFC. Kemudian aerosol tuh atau pengharum ruangan tuh yang disemprot-semprot, itu pendorongnya menggunakan CFC. Nah, ternyata CFC ini itu kalau dia dilepas ke udara itu akan sangat mudah terurai menjadi gas klorin, fluor, dan karbon. Nah, gas klorinnya itu akan merusak lapisan ozonnya. Anda perhatikan gambar sebelah kanan, ada lapisan ozon atau ozone layer. Ozon itu suatu molekul gas yang tersusun dari 3 atom oksigen. Jadi kalau oksigen yang kita kenal itu kan yang kita hirup itu O2 ya. O2 itu berarti ada 2 molekul oksigennya. O2 ada 2 atom oksigen. Nah, kalau ozon itu ada molekul ozon itu tersusun atas 3 atom karbon. Jadi yang melindungi bumi kita itu adalah lapisan ozon ya. Bumi ini akan terlindungi dari benda-benda luar angkasa dan radiasi sinar matahari, itu disebabkan karena adanya lapisan ozon. Nah, tetapi apa yang terjadi kalau ada banyak sekali gas CFC yang dilepaskan ke udara? Anda perhatikan gambar molekul ozon di bagian bawah. Molekul ozon itu akan dapat lepas dari molekul oksigen dan 1 atom oksigen, artinya ozonnya hancur ya. Dan zat yang dapat menyebabkan hancuran ozon itu adalah salah satunya adalah gas klorofluorokarbon. Anda perhatikan gambar kanan, itu adalah bagian ozon yang rusak ya, sehingga menimbulkan lubang atau kita menyebutnya lubang ozon. Nah, apabila ada lubang dari lapisan ozon itu yang menganga, maka akan menyebabkan benda-benda luar angkasa itu dapat menembus lapisan ozon, dan akhirnya benda luar angkasa tersebut bisa jadi asteroid atau meteor dapat jatuh ke permukaan bumi. Mungkin kita menyebutnya seperti hujan meteor ya, atau bintang jatuh gitu, padahal ya sebenarnya itu adalah benda luar angkasa yang terbakar di atmosfer. Lalu dengan adanya lubang ozon itu akan menimbulkan radiasi sinar matahari yang cukup jelek ya. Salah satu contohnya itu ada sinar UVB, di mana sinar UVB itu akan menyebabkan kanker kulit atau karsinoma. Jadi mulai sekarang biasanya CFC itu sudah dilarang ya untuk penggunaan peralatan rumah tangga ya, dengan dampaknya yang seperti ini. Berikutnya adalah pencemaran udara yang disebabkan oleh asap rokok. Gambar kanan menunjukkan seseorang yang sedang merokok. Perokok itu namanya, ada perokok, 2 jenis perokok, ada aktif sama pasif. Kalau yang aktif itu ya yang memang dia yang merokok gitu. Nah, kalau yang pasif itu dia hanya menghisap atau menghirup asap dari perokok tersebut. Ketika asap rokok itu kita hisap, maka ada suatu gas yang masuk ke tubuh kita yang bernama karbon monoksida. Normalnya yang masuk ke dalam paru-paru kita itu kan ada oksigen. Oksigennya nanti akan masuk ke paru-paru, diserap oleh
pembuluh darah, kemudian akan diikat. Anda perhatikan gambar normal oxygenation. Itu di mana oksigen diikat oleh eritrosit dan dibawa ke seluruh tubuh. Kemudian Anda perhatikan yang bawah carbon monoxide poisoning. Itu gambar di mana sel darah merah kita atau eritrosit kita itu dimasuki oleh karbon monoksida sehingga tidak dapat mengangkut oksigen. Apa jadinya? Kalau sel darah merah tidak dapat mengangkut oksigen, maka seluruh tubuh kita akan kekurangan oksigen. Yang terasa bagaimana? Yang pertama itu biasanya pusing, terus capek ya, kelelahan, terus sesak napas juga, sampai akhirnya mual-mual ya, muntah nanti. Berikutnya, ini adalah pencemaran yang terjadi di tanah. Ada banyak limbahnya ya, salah satu limbahnya itu adalah limbah rumah tangga atau limbah yang diakibatkan atau dihasilkan dari aktivitas rumah tangga. Contohnya Anda perhatikan gambar kiri itu adalah kantong-kantong sampah plastik ya yang bersih sampah-sampah rumah tangga. Kemana akhirnya? Sampah tersebut akan dibawa ke tempat pembuangan akhir. Gambar sebelah kanan menunjukkan betapa banyaknya sampah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga, dan itu akan menimbulkan ya tanahnya menjadi tidak bagus ya. Anda perhatikan apakah ada tumbuhan yang tumbuh di sana, itu tentu akan sangat merugikan. Berikutnya adalah pencemaran yang terjadi di atas tanah yang disebabkan oleh limbah dari hasil pertanian. Anda tahu pertanian itu biasanya menggunakan pembasmi hama ya, ataupun menggunakan pupuk kimia. Anda perhatikan si bapak sedang menyemprot tanamannya ya, pasti menggunakan obat-obat atau pembasmi hama. Nah, sisa-sisa dari limbah tersebut tentu akan jatuh ya ke permukaan tanah dan mengendap di lapisan tanah. Jika semakin banyak, maka itu akan menyebabkan tanah menjadi asam dan tidak layak untuk ditempati oleh berbagai jenis tanaman. Next, berikutnya itu adalah pencemaran tanah yang disebabkan pada aktivitas pertambangan. Ini adalah pertambangan emas ya terbesar di Indonesia, namanya PT Freeport, adanya di Papua, mungkin di dunia ya. Anda perhatikan ini bekas sisa-sisa pertambangannya menimbulkan lubang yang mana di permukaan tanah. Anda perhatikan apakah ada tumbuhan di sana atau bisakah dijadikan sebagai tempat pemukiman? Sangat tidak layak sekali ya. Kemudian nilai lebihnya apa? Ini adalah pertambangan emas ya, di mana emas itu kan harus dipisahkan dari emas dan molekul-molekul campuran lainnya. Itu menggunakan suatu zat kimia yang bernama merkuri. Apabila merkuri tersebut digunakan dan kemudian dibuang ke tanah di sekitarnya, maka tanahnya juga akan menjadi tercemar. Berikutnya adalah pencemaran air. Gampang sih sebenarnya kalau untuk pencemaran air. Kenapa? Karena kita dapat mengetahui suatu air itu tercemar atau tidak dapat dilihat dari bau, rasa, dan warnanya. Apabila bau, rasa, dan warnanya sudah berubah, maka air tersebut sudah tercemar. Kemudian ada beberapa kategori atau indikator yang menunjukkan bahwa air tersebut tercemar atau tidak. Yang pertama itu ada ukuran kandungan oksigen di dalam air tersebut. Anda tahu kalau ikan itu kan bernapas di dalam air ya, artinya ada oksigen yang terlarut di dalam air. Ya, itu namanya dissolved oksigen atau oksigen terlarut. Semakin tinggi nilainya, maka semakin bagus sih suatu perairan. Kemudian berikutnya ada COD dan BOD. Artinya jumlah oksigen yang terdapat di dalam air yang digunakan. Yang pertama itu oleh reaksi kimia ya, untuk melakukan proses oksidasi, namanya COD, chemical oxygen demand. Yang kedua biological oxygen demand. Kalau ini yang dibutuhkan oleh mikroorganisme. Kalau COD itu oleh reaksi kimia, kalau ini oleh mikroorganisme, sesuai dengan namanya ya, biological dan chemical. Kandungan oksigen di dalam air baik itu DO, COD, BOD itu menunjukkan kalau dia tinggi berarti baik ya, kalau rendah berarti jelek. Kemudian ada pH atau derajat keasaman dalam suatu perairan. Air yang baik itu adalah air yang pH-nya netral ya, di angka 7. Semakin asam atau semakin basah air tersebut, maka itu semakin tidak bagus atau jelek ya. Kemudian berikutnya ada
pencemaran air yang terjadi diakibatkan oleh limbah-limbah pertambangan. Ya, sama halnya dengan pencemaran tanah, tapi ini masuknya ke air. Ini akan menyebabkan airnya menjadi berubah warna ya. Rasa dan baunya itu menyebabkan airnya tercemar ya. Kemudian ini pencemaran air yang disebabkan oleh limbah rumah tangga. Anda perhatikan ini ada sungai yang dipenuhi oleh sampah-sampah rumah tangga. Mungkin di sini sudah tidak terdapat ikan ya. Kenapa? Karena oksigennya pun ya mungkin oksigen terlarutnya itu sangat sedikit ya. Kenapa? Karena ditimpahi banyak sampah sekali di sana. Next, ini ada limbah industri yang dibuang ke perairan ya. Contohnya limbah-limbah dari pabrik tekstil yang dibuang ke perairan itu akan menyebabkan akhirnya ya Anda perhatikan sendiri berubah warna. Kalau udah warnanya sudah berubah artinya airnya sudah tidak bagus. Next, berikutnya ada pencemaran air yang diakibatkan oleh limbah pertanian. Anda perhatikan gambar paling kiri. Kegiatan pertanian itu kan membutuhkan pupuk kimia, kemudian pestisida ya. Kemudian apabila pupuk kimia dan pestisidanya jatuh ke bawah, di bawah itu kan misalnya ada air ya. Airnya kemudian masuk ke selokan, dari selokan air itu masuk ke sungai dan akhirnya nanti akan mengendap di beberapa wilayah. Contohnya di muara atau di danau atau di laut ya nantinya. Nah, zat-zat kimia yang dibawa oleh air tersebut itu akan terakumulasi di perairan yang menyebabkan nanti blooming alga. Apa itu blooming alga? Lonjakan pertumbuhan alga. Kenapa? Karena di dalam perairannya itu sangat banyak sekali zat-zat yang dibutuhkan untuk pertumbuhannya. Akibatnya apa? Kalau alganya sangat banyak, maka perairannya akan tertutupi oleh alga sampai akhirnya ikan tidak mampu lagi untuk bergerak dan kekurangan oksigen. Akhirnya ikannya mati. Itu namanya eutrofikasi ya. Next, berikutnya adalah pencemaran suara ya. Pencemaran yang terjadi dalam gelombang suara. Sebenarnya sih gampang ya. Segala bentuk suara dengan intensitas bunyi yang lebih dari 50 desibel itu udah tercemar. Itu udah tidak baik. Salah satu contohnya nih, ada kereta api misalkan yang lewat ya, itu kan sangat mengganggu sekali gitu. Atau misalkan ada knalpot yang suaranya sangat nyaring. Nah, kalau sudah melebihi angka 50 desibel, itu artinya suaranya sudah tidak baik atau dalam arti lain sudah tercemar. Nah, lalu apa sih kerugian yang diakibatkan oleh pencemaran? Banyak sekali ya. Anda perhatikan gambar paling kiri itu Monas beberapa waktu yang lalu yang katanya kualitas udaranya sangat jelek ya. Anda bisa melihat kalau jarak pandang kita terbatas, maka itu menunjukkan kualitas udara yang jelek sekali. Katanya sih hampir sekitar kerugiannya setiap hari mencapai 112 triliun gitu, atau setiap hari, setiap bulan, atau setiap tahun gitu ya, saya lupa. Kemudian Anda perhatikan gambar kanan, ini sebenarnya imajinasi ya. Apabila air laut, permukaan air laut terus meningkat, mungkin Patung Liberty aja akan tenggelam, dan pemukiman penduduk juga akan ikut tenggelam ya, sama kayak di film Underworld ya, atau yang boleh Anda searching film Underworld, yang dimana hampir seluruh permukaan bumi itu tertutup oleh perairan. Ini tentu sangat ya imajinatif sekali, tapi ya semoga ini tidak terjadi ya. Semoga kita dapat menghentikan pemanasan global tersebut. Nah, karena dampaknya itu sangat tidak bagus sekali atau tidak enak, maka ada banyak upaya untuk menangani limbah-limbah tersebut. Yang pertama itu ada penanganan limbah untuk sampah-sampah organik. Sampah organik itu adalah sampah yang dihasilkan dari atau bekas-bekas sisa-sisa makhluk hidup. Yang pertama itu dijadikan makanan ternak. Itu contohnya beberapa limbah yang berasal dari tumbuhan ya. Kemudian ada yang digunakan untuk proses composting atau pembuatan pupuk kompos, di mana sampah-sampah organik dimasukkan ke dalam satu wadah, dibiarkan busuk, terurai, kemudian sisa-sisanya atau zat atau pupuknya itu kita gunakan untuk digunakan sebagai pupuk tanaman. Yang terakhir itu ada pembuatan biogas yang memanfaatkan kotoran beberapa hewan. Kenapa? Karena kotoran itu kan mengandung gas metana ya. Artinya gas metananya bisa kita ambil dan bisa kita gunakan untuk kegiatan atau aktivitas yang membutuhkan api. Berikutnya ada penanganan limbah yang non-organik. Limbah non-organik itu berarti tidak berasal dari makhluk hidup. Yang pertama ini ada penimbunan sampah ya, atau penguburan sampah yang kita sebut dengan sanitary landfill.
di mana sampahnya itu nanti akan dikubur dalam suatu. Berikutnya adalah penanganan limbah non-organik dengan cara dibakar. Gambar kedua menunjukkan si bapak yang sedang membakar sampah. Itu efektif untuk sampah yang sedikit ya. Tetapi bayangkan kalau sampahnya banyak atau setiap bapak-bapak membakar sampah, tentu itu akan menimbulkan polusi udara yang lain. Kenapa? Asap pembakarannya itu akan sangat mengganggu. Yang terakhir itu ada penghancurannya, di mana ini contohnya mesin penghancur plastik. Di mana plastik tersebut dihancurkan kemudian didaur ulang untuk dibentuk kembali menjadi produk-produk yang baru ya. Nah, lalu bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi pencemaran? Yang pertama itu salah satunya adalah contohnya reboisasi atau penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. Ini selain menanam di hutan yang gundul juga dilakukan di tempat-tempat terbuka ya, itu kita menyebutnya penghijauan. Terus ada juga revitalisasi hutan bakau. Itu hampir sama sih, mirip-mirip prosesnya. Intinya sama, menanam kembali pepohonan. Kemudian pemerintah menerbitkan suatu peraturan di mana setiap perizinan pembangunan itu harus disertai dengan analisis mengenai dampak lingkungannya. AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan itu adalah laporan hasil kajian mengenai dampak yang mungkin akan ditimbulkan dari suatu pembangunan. Nah, laporan itu menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk memberikan izin atau melarang suatu pembangunan. Berikutnya ada pelarangan DDT ya. DDT ini insektisida ya, pestisida yang digunakan di kegiatan pertanian. DDT katanya sulit terurai dan menyebabkan tanah di wilayah pertanian itu menjadi tidak bagus, jadi dilarang ya. Kemudian penempatan kawasan industri jauh dari pemukiman itu digunakan agar meminimalisir pencemaran. Kemudian larangan penggunaan CFC untuk pemakaian aerosol, freezer ataupun AC. Itu mungkin mudah-mudahan akan menyebabkan ozonnya jadi tidak terlalu tipis ya, atau menjadi membaik. Kemudian larangan merokok di tempat umum, pembuatan taman kota atau ruang terbuka hijau, ini sih katanya untuk mengurangi polusi ya. Kemudian selain mengurangi polusi juga ya jadi tempat rekreasi yang cukup menarik juga. Kemudian ada 3 kegiatan yang sering dikampanyekan, ada reuse atau mengurangi, ada reuse, menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa digunakan, kemudian ada recycle, mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi. Kemudian bagaimana upaya negara-negara dunia untuk mengatasi pencemaran? Salah satu contohnya ini di Swedia ya. Swedia itu sampah diubah jadi energi listrik. Kemudian di Uganda sampahnya diubah jadi taman bermain katanya. Terus di India ada penggunaan sampah untuk aspal jalan. Di Jepang itu, kalau kita sempat main ke Jepang ya, saya juga baru lihat-lihat doang di internet, katanya di Jepang itu hampir di setiap tempat pembuangan sampah itu ada 5 jenis tong sampah ya. Kalau di kita mah kan cuma ada 2, paling organik sama non organik. Kalau di Jepang itu katanya bisa sampai ada 5 jenis sampah atau bahkan 10 katanya. Ya digunakan untuk memilah-milah jenis sampahnya sehingga nanti mudah untuk dilakukan tindakan berikutnya. Lalu setiap negara-negara di dunia itu akan ikut konferensi tingkat tinggi perubahan iklim yang isinya itu membahas tentang perubahan iklim, penyebab dan dampaknya, serta solusi untuk mengatasinya. Salah satunya Indonesia ikut juga ya, yang terakhir dilaksanakan di Bali. Nah, lalu bagaimana bumi mengatasi pencemaran untuk dirinya sendiri? Anda perhatikan ini ada suatu tajuk yang dikeluarkan dari Liputan 6 ya. Polusi udara di dunia menurun saat pandemi corona. Anda perhatikan beberapa negara itu data polusi udaranya menurun, yang disebabkan karena adanya pandemi corona. Anda perhatikan gambar kedua itu Jakarta sekarang setelah adanya virus corona. Kemudian yang paling kanan itu Cina, gambar Cina sebelah kiri, gambar kuning. Semakin pekat itu menunjukkan pencemaran udara yang tidak begitu bagus, yang sangat jelek. Kemudian
gambar kanan itu menunjukkan polusi udara setelah adanya infeksi corona tersebut. Jadi lebih baik ya. Artinya apa? Kenapa bisa seperti ini? Ketika adanya pandemi corona, setiap orang itu diwajibkan atau dilarang untuk keluar rumah, yang menyebabkan aktivitas di luar rumah yang membutuhkan kendaraan itu menjadi lebih berkurang, sehingga polusi udara yang ditimbulkan juga sedikit dan udaranya jadi lebih bagus. Ya, ada hikmahnya sih di balik adanya corona ini. Tapi tentu kita juga turut berduka cita, sampai sekarang kalau tidak salah hampir 95.000 orang sudah dikatakan meninggal akibat corona. Ya, semoga lekas membaik ya, semoga lekas sembuh bumi kita. Kemudian kalau sudah sembuh nanti kita bisa merawatnya kembali menjadi tetap bagus. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, kita hanya perlu melakukan hal-hal yang sederhana. Contohnya pakai tumbler, pakai tempat nasi, pakai kantung belanja ya. Kenapa? Kalau kita bawa sendiri, jadi kita nggak usah beli, nggak usah memperbanyak sampah gitu. Bisa kita gunakan berkali-kali. Dan kalau setiap orang melakukan hal ini, tentu akan sangat bermanfaat banyak ya. Kemudian Anda bisa membuat kebun kecil-kecilan di rumah, atau Anda menanam tanaman yang dapat menurunkan polusi udara. Itu juga cukup baik ya. Dan yang terakhir itu ya, gunakanlah deterjen yang ramah lingkungan. Kenapa? Deterjen yang ramah lingkungan itu kan nanti gampang terurai dan tidak menyebabkan polusi di perairan. Itu akan sangat bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Oke, terima kasih. Materinya kita cukupkan dulu sampai di sini. Kalau ada yang kurang jelas, ada pertanyaan, ada sesuatu yang saya salah, silakan Anda tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Semoga Anda selalu sehat dan bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.